Nah, halo, selamat malam Mas. Malam, Mas Haji. Gimana nih, gimana? Oke, menarik ya hari ini. Aku ngikutin dari awal loh. Tadi Ya, sempat disinggung yang masalah G20 tuh, nah, oh yang iya, masalah. gimana, Tapi gimana? kalau yang ke batubara berarti kurang bagus dong kalau 10 tahun ke depan tujuannya buat ngurangin konsumsi batubara, Mas Haji. Iya, betul. Karena memang kalau misalkan kita ngomongin dari sahamnya langsung ya, kayaknya memang investor asing itu kan juga sudah mulai cukup terbatas ya. Kalau misalkan mereka mau coba investasi di saham-saham yang berbau-bau energi fosil nih. Kayak misalkan batu bara itu udah sangat jarang investor asing yang sudah mulai atau bahkan masuk lagi ke saham-saham batubara kayak Adaro, kayak misalkan Bumi. Jadi yang masuk dari kemarin itu kebanyakan ya para trader dan juga investor lokal sih gitu. Hmm, ya kebetulan ini pas banget kemarin itu kan di G20 dari Kementerian Keuangan, divisi syariah itu juga ada ini ikut ngisi acara di G20 juga, Mas Haji. Iya, yeah. Tujuannya untuk kesinambungan lingkungan, untuk mengurangin apa namanya pemanasan global. Untuk pemanasan global itu pemerintah ini berkomitmen juga untuk membiayai proyek-proyek itu yang berbasis green, Mas Oh, Haji. Nah, kebetulan ini di bulan November itu pemerintah menerbitkan kembali itu suku tabungan 009. Nah, suku tabungan 009 ini tuh secara historical dia tuh udah keempat kalinya diterbitkan dengan tema Green Sukuk, Mas Haji. Jadi oke. yang pertama itu di 2019 waktu itu pemerintah nerbitin ST006. Itu adalah Green Sukuk pertama kali di dunia. Di Oke. dunia pertama kali. Nah, ini sempat juga beberapa kali Indonesia itu dipanggil untuk sharing gimana sih menerbitkan Green Sukuk ini. Nah, makanya tujuan dari penerbitan Green Sukuk ini tuh murni pendanaannya itu hanya digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung antisipasi untuk pemanasan global, Mas Haji. Jadi Oh, memang membiayai untuk proyek-proyek misalkan untuk MRT atau mungkin kereta cepat bandara itu kan mengurangi emisi juga kan karena orang-orang jadi nggak pakai kendaraan pribadi untuk datang ke bandara atau mungkin untuk berangkat kantor, nah seperti itu. Ataupun juga untuk membiayai proyek-proyek misalnya kayak bendungan dan juga untuk apa namanya proyek-proyek yang berkesinambungan lah untuk lingkungan-lingkungan di Indonesia ini. Nah, memang proyek-proyek yang berbasis green sukuk ini tuh masih dikit, Mas Haji. Makanya memang targetnya sendiri pun nggak bisa banyak-banyak karena kan pemerintah kan punya kewajiban untuk menyalurkan ke proyek-proyek hijau kan. betul. Eh, Kalau ORI kemarin atau mungkin yang terakhir itu SR itu tembus sampai 26 triliun atau mungkin yang ORI kemarin juga hampir 14 triliun. Nah, suku tabungan ini mereka hanya batasin di 10 triliun kemungkinan, Mas Haji. Dan Oke. ini udah hari kelima sejak tanggal 11 November. Itu udah laku 60%. Berarti udah 6 Udah triliun. udah 6 triliun laku. Padahal harusnya penawarannya ini dibuka tanggal 11 sampai 30 November gitu. Oke. Jadi ini baru 5 hari aja udah laris manis gitu. Karena memang satu kuotanya terbatas, terkait proyeknya itu kan juga sedikit ya. Proyek-proyek berbasis green di Indonesia ini kan masih sedikit berbeda dengan suku retail ataupun ori di mana penggunaan dananya kan ini tidak diatur gitu kan. Nah, kalau suku tabungan ini karena dia berbasis green harus membiayai proyek-proyek green gitu. Kalau ori itu bebas tuh untuk APBN, jadi untuk disalurkan untuk subsidi pun bisa gitu. Apapun APBN-nya itu bisa dibiayai oleh ori gitu. Tapi kalau untuk suku tabungan ini harus dananya itu digunakan untuk proyek-proyek hijau seperti Oke. itu. Jadi, ini dibatasin banget. Nah, yang untuk ST009 ini itu dananya nanti digunainnya tuh untuk kereta cepat bandara yang di Jogja Oh, oke. sama kereta bandara Jogja kan baru tuh. Jauh Nah, soalnya. itu
Jauh banget kan bandaranya kan, ya sama sama kayak Jakarta lah ya. Iya. Cengkareng ke Jakarta kan juga sekarang udah ada kereta MRT-nya kan. Mm-mm. Ini juga di Jogja udah dibuatin tuh kereta cepat bandara Jogja Kota dan ke bandaranya. Nah, terus sama untuk MRT, proyek MRT di Jakarta juga itu sebagian juga dibiayai oleh ST009 ini. Gitu. Oke. Jadi memang targetnya untuk ST009 ini tuh nggak terlalu besar. Nah, kenapa sih ini bisa laku keras gitu ya, Mas Haji ya? Dalam waktu 5 hari udah 60% dari target udah tercapai. Itu karena ini, Mas Haji. Kalau kita lihat kan 2 bulan terakhir ini kan BI rate naik terus ya. Betul. 3,5 naik ke 375, sekarang naik lagi 50 basis di 425 kan. Betul. Nah, menurut tim research kita di Trimega juga, Pak Fahrul kan juga mengindikasikan tahun depan ini akan naik up to 5,5% BI rate. Iya. Jadi, keunggulan dari suku tabungan ini kenapa diminati banget nih sama investor, khususnya investor retail itu karena yaitu tadi satu, investasi di ori ataupun suku retail ini mungkin untuk trading juga udah tidak menguntungkan lagi, Mas Haji, Hmm. karena kan tidak dapat apa namanya capital gain dari pasar sekundernya kan, karena BI rate-nya turun terus sedangkan kuponnya fix, jadinya kan mungkin pasar sekundernya mungkin akan ikutan turun gitu. Nah, si suku tabungan ini beda, dia tipenya itu adalah floating with floor. Jadi investor itu uh, hanya dapat keuntungan saja dan tidak ada kerugiannya, istilahnya begitu. Karena ketika BI rate naik ikut naik, BI rate-nya turun dijagain di angka floor-nya. Oke. Nah, jadi Kalau yang boleh tahu floornya di berapa, Mas ya? floor-nya itu dia di 6,15. Oke, Itu masih tinggi. dihitungnya itu dari BI rate saat ini 425 ditambah 140 basis. Jadi Oke. 1%. Jadi 425 tambah 1,4% itu di sorry, sekarang 475 ya BI rate ya. 47 BI rate. 475 5 ditambah 475 tambah 1,4 gitu. Oke. Ditetapkan 6,15% itu adalah floor-nya. Gitu. Nah, si floor-nya ini tuh tidak akan turun di bawah itu, Mas Haji. Tapi nanti kalau BI rate naik nih, sesuai dengan view-nya Om Fahrul, Pak Fahrul Hulfian, kalau di tahun depan jadi 5,5%, berarti 5,5% ditambah 1,4%. Jadi Hmm. bisa up to 6,9% tuh imbal hasil dari suku tabungan ini. Gitu. Jadi selain uh, apa namanya investor ini membantu pemerintah untuk membiayai proyek-proyek hijau, juga keuntungannya juga berlipat ganda gitu. Nah, 2 tahun ke belakang ini proyek-proyek apa namanya pemerintah yang proyek-proyek hijau ini memang mulai digencarkan kembali, Mas Haji. Salah satunya kan mungkin juga dengan kita jadi tuan rumah G20 nih. Betul. Nah, memang fokus utama di pembahasan itu kan lebih ke arah pemanasan global ya, Mas Haji ya. Ya. Jadi memang tujuannya ke arah sana gitu. Nah, investor-investor milenial surprisingly ini suka dengan produk-produk yang mendukung kesinambungan lingkungan seperti ini gitu, karena Oh. mereka udah mikir anak-anaknya nanti, anak cucunya nanti itu tinggal di Indonesia, tinggal di bumi ini tuh juga harus harus apa namanya menikmati keindahan alamnya gitu. Jadi memang ini juga grupnya Sinarmas juga kan di BSD juga ada bikin bikin proyek juga apa green semua gitu kan. Gitu. Jadi memang ini kesinambungannya ke arah sana semua. Gitu, dan anak-anak milenial ini ternyata suka. Peminatnya dari 60% yang sudah terjual itu secara jumlah investor tuh udah terlihat itu milenial semua rata-rata, Mas Aji. Di bawah Justru 40 50 wow. berarti ya. Iya. Jadi 70% ini milenial udah mulai beli nih yang Oh. suku tabung gitu, karena mereka memang concern dengan apa namanya dengan kesinambungan lingkungan ini gitu. Nah, ini ada yang tanya nih, sebelum mature date-nya bisa diambil nggak? Nah, jadi kalau untuk suku tabungan ini beda nih sama ori sama SR, Mas Haji. Hmm. Jadi sama SR ini kan
investor kapan aja butuh dana bisa dijual kapanpun kayak saham nih. Betul. Bisa dijual di pasar sekundernya. Nah, suku tabungan ini dia tidak bisa diperjualbelikan. Tetapi pemerintah itu dia hanya menerbitkan suku tabungan ini hanya 2 tahun. Nah, di 2 tahun ini pemerintah juga sadar nih, mungkin 1 tahunnya ke depan investor ini juga ada kebutuhan dana dadakan mungkin ya. Iya. Akhirnya tetapkanlah namanya adalah masa early redemption. Jadi bisa dilunasi lebih awal itu maksimal 50% dari kepemilikannya investor. Oke. Jadi kalau punya 100 juta tuh Mas Haji misalkan beli nih suku tabungan 009 100 juta. Tahun depan mungkin ada kebutuhan dana nih gitu kan, mungkin mau ganti mobil atau apa gitu ya. 50 jutanya mau dicairin. Nah, itu bisa Mas Haji. Jadi memang bisa terukur nih. Kira-kira tahun depan saya ada kebutuhan dana nggak? Nah, si early redemption-nya sendiri ini juga udah ditetapin tanggalnya. Jadi Mas Haji itu nanti bisa cairin di tanggal 25 Oktober 2023 sampai 3 November 2023. Jadi udah tahun ya? Iya, setahun. Jadi setahun pegang dapat kupon floating nih, ngikutin BI rate. Nanti ketika Mas Haji tanggal 25 Oktober 2023 itu ada kebutuhan dana, itu bisa dicairin 50%. Oke. Jadi memang ini memang untuk retail, karena kan retail ini kan kebutuhan likuiditasnya juga pasti dipikirin banget ya Mas Haji ya. Tahun depan kebutuhan untuk bayar apa, atau mungkin ada kebutuhan untuk ganti mobil atau mungkin konsumsi yang lain, itu juga dipikirkan nih oleh pemerintah dengan menerbitkan si suku tabungan ini. Dan jangka waktunya juga beda sama ORI sama SR. Kalau ORI SR 3 tahun, suku tabungan ini cuma 2 tahun aja. Oke. Ini ada yang nanya nih Mas, kalau misalkan invest di ST009, berarti modal kita itu bisa rugi maksudnya, sama kayak deposito, pas jatuh tempo modalnya utuh. Nah, itu dia. Jadi mirip banget, makanya dinamainya suku tabungan. Karena konsep dari investasi si suku tabungan ini benar-benar disamain sama menabung, Mas Haji. Jadi karena tidak bisa dijual belikan di pasar sekunder, otomatis kan tidak terbentuk harga pasar nih, Mas Haji. Sehingga ketika dicairin 50% di 1 tahun pertama itu pun dilunasinya juga di harga 100%. Gitu. Investor tidak terpapar kerugian sama sekali. Gitu. Jadi beda dengan ORI atau SR. Kalau ORI SR harganya mungkin naik, investor bisa dapat keuntungan tambahan kan Mas Haji. Atau mungkin harganya turun, investor lagi butuh dana, dijual akhirnya realize loss gitu kan. Nah, si suku tabungan ini dia karena nggak terbentuk harga pasar, karena tidak bisa diperjualbelikan, akhirnya ketika di early redemption itu dia dapat full 100% harganya sesuai dengan dia waktu beli waktu IPO ini. Oke, berarti kalau tadi misalnya saya masukin 100 juta, tapi di tahun depan saya butuh 50 juta, dapatnya benar-benar 50 juta. Dapatnya 50 juta juga. Jadi tanggal 25 Oktober nih Mas Haji cairin, itu dananya itu nanti akan didistribusiin sama pemerintah itu di tanggal 10 Novembernya. 10 November 2023. Jadi barengan sama kupon ke-12. Oke. Nah, Mas Haji dapat kupon ke-12 itu masih full. Masih full, belum dipotong pencairan 50%-nya nih. Nah, nantinya barengan sama penerimaan kupon ke-12 itu cair juga 50 juta yang Mas Haji submit di early redemption. Oke. Gitu. Jadi memang nggak terpapar kerugian sama sekali. Cuman bedanya memang ya ini likuiditasnya terkuncinya 1 tahun atau 2 tahun aja. Gitu. Jadi memang investor harus tahu nih kebutuhan si dana nganggurnya ini nih udah jelas nih. Ini tuh nganggur berapa lama. Jadi nggak bisa nih sewaktu-waktu mungkin kalau kita invest saham gitu ya, kita jual lagi BO ya jual aja gitu kan. Kadang kan begitu ya Mas. Nah kalau ini harus benar-benar uang dingin. Selama 2 tahun ini tidak bisa dicairkan, kecuali 50% itu di tahun pertama aja. Gitu. Jadi memang konsepnya ini nabung untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan lah gitu. Oke. Terus yang tanya pajaknya berapa? Di 009. Pajaknya itu masih sama di 10%. Jadi Agustus 2021
itu pemerintah nurunin pajaknya tuh dari awalnya 15% final itu turun ke 10%. Jadi beda sama deposito. Kalau deposito kan nabung kena pajak 20% deposito. Mm-mm. Suku tabungan ini udah kuponnya lebih tinggi, floating ikutin BI rate, pajaknya juga 10% doang. Lebih murah ya. Oke, oke. Double ya keuntungannya. Jadi ini buat teman-teman nih gitu kan, apa namanya, dana buat saham kan udah ada ya kan. Hmm. Nah, ada dana-dana yang memang ini buat ditabung daripada mungkin disimpan di deposito nih teman-teman. Nah, itu bisa disimpan di suku tabungan ini nih. Tapi harus jelas nih, 2 tahun ke depan dana ini memang nggak akan terpakai. Atau mungkin 1 tahun ke depan terpakai ya 50%-nya lah gitu. Oke. Jadi di planning, bener-bener di planning nih, misalkan saya hari November ini ada dana 100 juta nih, kira-kira 2 tahun ke depan saya emang nggak kepake dananya, daripada apa namanya, deposito cuman dapat, sekarang deposito BCA 3,8 ya kalau nggak salah. Iya, pokoknya masih di bawah kan setahu. Kecuali kalau bank digital udah masih tinggi-tinggi semua sih ya Iya. Mas Aji, gitu. Tapi kalau untuk bank-bank buku 4, buku 3, saya rasa masih di 3,8 sampai 4%. Mhm. Nah, SP ini tuh sangat laris untuk investor-investor yang mau naruh dana idle-nya itu di si suku tabungan ini. Gitu. Oke. Jadi mungkin 20%-nya taruh saham gitu, trading harian atau mingguan. Sisanya bisa ditabung juga nih teman-teman buat jagain uangnya 2 tahun ke depan. Nah, ini terus ada yang terakhir juga, pertanyaan terakhir ya. Minimalnya berapa, sama kalau misalkan mau beli itu mekanismenya gimana nih? Apakah harus buka rekening dulu di Trimegah atau bisa langsung atau gimana nih, Mas? Ya. Nah, minimalnya ini sangat retail, jadi memang di kelipatan 1 juta sampai 2 miliar saja. Nah, sebelumnya Ori sama SR kemarin tuh sampai 5 miliar, Mas Haji. Nah, si suku tabungan ini karena memang kuotanya terbatas, 10T tadi, jadi memang dibatasin hanya 2 miliar per NIK. Nah, untuk pembeliannya itu harus melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu di websitenya Trimegah. Jadi nanti teman-teman bisa tuh registrasi secara online di sbn.trimegah.id. Di situ ada menu registrasi secara online. Registrasinya udah full online nih teman-teman. Tinggal foto bareng KTP, upload foto KTP-nya, nanti udah kedaftar SID SRE-nya dan ke Kementerian Keuangan. Nanti teman-teman udah bisa beli ST009 ini. Gitu. Jadi memang udah full online dari mulai pendaftaran, pembelian, nanti early redemption-nya juga itu nggak perlu formulir-formulir lagi nih. Udah bisa online juga, full online. Jadi memang ini cocok, produk ini memang lebih ke arah ngincer ke milenial sih Mas Haji. Oke. Saya Mas Haji gitu ya.